Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini 30 Oktober 2024 diambil dari Yesaya pasal 57 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Di atabatak ditok alai tahemi da isi doho biaha menang tahuton. Say mergabu si doho jaladang dingot hoau dang mangilala roham dang dana say hom doang guau sian naro bidope alai dang dihabiari hoau Ido sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang orang sudah tahu salah, tapi sepertinya senang sekali untuk melakukan hal yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Orang seperti merasa bahwa berbuat dosa, berbuat kesalahan itu bisa saja hal yang bisa dimaklumi oleh siapapun. Sekali dia menerobos lampu merah dan kena tilang, bisa jadi itu akan diulanginya entah berapa waktu kapan, kalau kemudian tiba-tiba nggak dilihat kok, bisa kok, tipis dikit-dikit lagi, bisa kok nanti sampai situ, terhilala dope minna. Padahal sebenarnya kesalahan sekecil apapun mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang tertutupi. Dia seakan-akan diam, tapi sebenarnya dia ingin menguji kepada kita. Apakah kita akan takut kepadanya? Apa kita terus melakukan dosa-dosa itu? Seakan-akan kita amnesia dari Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa, Minggu kita lupa. Oh, ada kok penghapusan dosa. Kita seperti tidak menghargai anugerah yang diberikannya. Itu yang terjadi ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala dan perzinahan dalam penyembahan baru, yaitu kepada Molok. Mereka melakukan itu sebagai bentuk mereka menyelewengkan perselingkuhan rohani. Bukan lagi Tuhan yang mereka sembah, tetapi mereka menyembah Molok sebagai Allah baru, ilah-ilah baru bagi mereka. Mereka melihat, oh Allah gak marah kok, Allah diam-diam saja kok, berarti kita bisa saja melakukan seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah membohongi Allah, mereka sepertinya tidak menghargai kuasa yang telah Allah berikan. Maka ketika Yesaya tegas mengatakan hal ini kepada mereka, kepada siapakah engkau gentar ataupun takut? Allah sudah engkau bohongi, Allah sudah kau dustai. Apalagi yang mau engkau katakan? Apakah kemudian karena aku menutup mata ataupun aku diam, kata Allah melalui Yesaya, seakan-akan kau bisa berbuat sesukamu? Ini mengingatkan kita bahwa penghargaan atas anugerah Allah harus ditunjukkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat selanjutnya, Allah melalui Yesaya mengatakan, aku akan memberitahu kesalehanmu, tapi itu mungkin tidak ada gunanya lagi. Saudara terkasih, Allah selalu melihat apa yang telah kita buat. Jangan karena kemudian Allah itu terlihat diam, sepertinya kejahatan itu, dosa itu bisa merajalela. Oh tidak, tidak, tidak. Seakan-akan orang baik itu bisa saya terus tertindas, tidak juga. Allah menunggu momen yang tepat untuk melakukan hal yang tepat bagi kehidupan kita semakin baik dan hidup dalam tepat sasaran. Itu bukan suka-suka bagi orang seperti kita. Tapi kita mau diajak melalui nats ini. Mata Tuhan senantiasa melihat. Seperti lagu sekolah minggu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Kalau Tuhan kemudian tidak seakan-akan, kenapa sih dunia, kalau Tuhan itu hebat, kenapa Tuhan itu tidak hentikan kejahatan? Oh, tidak semesti dengan logika kita. Tapi Tuhan punya rencana atas hal itu. Tapi ketika dalam nats ini Tuhan sudah katakan, saya mergabusi dope hotwell. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan kita. Mari kehidupan ini kita gunakan dengan baik. Tapar hasil yang matiki. Betul-betul untuk melakukan pekerjaan baik. Dan tidak saja melakukan dosa. Kalau sama orang lain kita bisa berbohong. Sama orang lain kita bisa buat jahat. Seakan-akan tampak di depan kita baik, padahal di belakang kita melakukan yang jahat. Ingat, di depan Tuhan semua terlihat. Pergunakan waktumu
untuk benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan dan menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk benar-benar menghargai waktu yang Kau berikan, anugerah dan hidup yang Kau berikan Tuhan. Meskipun orang sesama kami tidak melihat apa perbuatan jahat yang kami lakukan, perbuatan yang kurang pantas, perbuatan dosa, tapi Engkau yang maha melihat Tuhan. Ajari kami Tuhan, tidak hanya menunggu ketika Engkau ingatkan, baik itu melalui tanda-tanda, baik itu melalui sakit penyakit, tapi biarlah kami benar-benar belajar Tuhan bahwa kehidupan kami harus seturut dengan rencana-Mu dan seluruhnya adalah sesuai dengan rencana-Mu. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati pada para hamba dimanapun mereka berada, dengan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap cita-cita, studi, harapan, dan doa yang disampaikan para jemaat dan para parhalum, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berkehendak dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.